Ini masih full yang latihan, Tat? Apaan sih? Berapa orang lagi? Hah? Ada 2 keluarga lagi. 2 keluarga lagi yang Masya Allah. Semangat banget ya orang berkuda tuh sekarang ya. Alhamdulillah sekarang olahraga sepeda sudah mulai Digandrungi ya. dan disenangi karena kampanye-kampanye positif yang dilakukan oleh para ulama bidang olahraga sunat. Tapi memang manfaat dari olahraga berkuda itu banyak ya, dari segi fisik maupun mental ya. Tadi saya ingat kalimat Ustadz, olahraga berkuda itu lagi digandrungi, ingat kawan kita Deddy Gandrung. Deddy Gondrong. Kalau itu Deddy Gondrong. Iya, nah ingat soalnya itu kan apa ikonik gitu, unik kawan kita yang satu itu kan. Jadi Om Deddy Gandrung, Om Deddy Gondrong, salam dari Muyasar Tebal. Itu ya. Manfaatnya banyak ya Tad ya? Manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau dari segi fisik? Dari segi fisik dia memperbaiki urat-urat saraf, tulang-tulang, ya, kemudian memperbaiki apa sih namanya organ tubuh yang tadinya tidak sesuai dengan organ sebenarnya, dia kembali lagi kepada semula. Maksudnya yang dislokasi secara nggak sengaja atau kita nggak sadari gitu ya? Bahkan ini menjadi salah satu rekomendasi dari rumah sakit, dokter-dokter, banyak juga dokter yang datang ke sini, bahkan ada terapis pas ya. Dokter ahli tulang kah atau ahli saraf atau secara umum? Secara umum ya? Secara umum, dokter umum. Bahkan mereka merekomendasi teman-teman yang memiliki anak atau mereka yang berkebutuhan khusus ya, untuk berkuda. Tapi nggak ada pesan-pesan dari dokter itu misalkan nanti treatmentnya harus seperti ini untuk orang yang seperti ini ya. Berarti natural aja mereka disuruh datang oleh dokter ke sini untuk berkuda. Ya, kita juga Allah ya kan, bahkan tahu ilmu tersebut dari pasien-pasien dokter tersebut yang datang ke sini. Mereka hanya datang disuruh berkuda, katanya berkuda ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan ada juga yang stroke datang ke sini, bahkan ada yang memiliki penglihatan hanya 1 meter, kesananya gelap, datang ke sini dan ada perkembangan yang sangat positif. Artinya maksud pertanyaan saya itu tidak ada treatment khusus, natural saja kuda bergerak, kita melatih penunggang dan kudanya gitu ya. Iya. Nah, jadi dari gerak anatomis tubuh kuda itulah sebenarnya yang menyembuhkan gitu kan. Betul. Dan atas izin Allah tentunya gitu ya kan. Karena memang kuda adalah makhluk Allah yang unik, ya struktur tubuhnya, punggungnya ini pas untuk ditunggangi oleh manusia. Bahkan gerakan-gerakannya sudah Allah atur sedemikian rupa. Penciptaan Allah yang maha sempurna, yang sempurna ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang barangkali ini adalah hikmah dibalik sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sunnah ya Tan? Sunnah ya. Sunnah. Tapi memang kan ada artikel yang pernah saya baca di majalah berkuda ya, dari Barat Amerika kalau nggak salah, saya lupa nama majalahnya. Jadi sampai sekarang ahli-ahli yang berkuda dalam berkuda itu belum bisa menemukan alat atau menciptakan alat berkuda yang sama gerakan aerodinamiknya sama gitu ya. Bentuk langkah kuda, jadi memang harus kuda asli gitu kan. Harus kuda asli, nggak bisa kuda robot atau apa, karena beda aerodinamisnya. Mungkin dari gerakan itu yang menyembuhkan ya Tad. Karena kalau boleh saya contohkan kan kita harus tegak ya Tad. Selain itu kita harus ikutin gerakan kudanya ya Tad ya. Dari situ kali mungkin rangsangan-rangsangan saraf-saraf yang error dalam tanda kutip ya Tad. Bisa jadi seperti itu karena memang di pelajaran berkuda ada gerakan-gerakan khusus yang harus dipenuhi oleh para rider. Itu basic standar lah ya. Basic standar, dan ini sebenarnya untuk kenyamanan rider dan kenyamanan kuda dalam bergerak mereka trot maupun canter atau jalan walk. Jadi ini standar-standar minimum sebenarnya teman-teman melakukan gerakan tersebut, dan luar biasanya adalah gerakan tersebut dapat berefek positif bagi kesehatan kebugaran tubuh. Kesehatan dan kebugaran tubuh. Mungkin itulah ya Tad pesan atau apa namanya ya, intisari dari sabda Rasul mungkin Tad. Koreksi kalau saya salah mengenai olahraga yang dianjurkan gitu Tad. Yang luar biasa besar gitu ya Tad. Bukan di samping kuda juga mungkin dekat saja dengan kuda memiliki efek yang
mana posisi kuda sedang dituntun, melongser kuda, bahkan merawat kuda. Ya, ini adalah pelajaran yang banyak sekali dapat kita petik dalam pelajaran kuda. Menarik, artinya dampak positif dari sisi mental ya kan. Dari sisi mental itu menumbuhkan leadership yang tinggi gitu ya. Kasih sayang, leadership, perhatian, dan itu dapat dipelajari dari kuda. Dan kuda pun merasakan itu ya tadi. Kuda merasakan itu, bahkan mereka kuda-kuda itu dapat merasakan orang yang baik dan orang yang jahat. Masya Allah. Orang yang jahat itu apabila dia dekat dengan kuda, maka kuda itu terkadang ya ada beberapa kuda yang meringkih, merasa terancam dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi kalau orang baik, kuda itu dapat merasakan kenyamanan. Bahkan pada umumnya kuda apabila ditunggangi oleh orang yang belum bisa, misalnya belum bisa, itu kuda itu nggak berjalan, dia diam saja. Jadi Kuda dapat merasakan. kitanya gugup nervous gitu baru pertama kali naik kuda gitu, agak takut tuh kuda ngerasa ya. Kuda merasa Dia untuk jalan itu sulit. gambling, jalan sulit. Oke. Gitu. Kalaupun berjalan dia sangat berhati-hati karena kuda dapat merasakan ya, dia khawatir penunggangnya jatuh. Masya Allah sampai segitunya ya. Apalagi kuda-kuda yang terlatih. Dan itu memang hadiah dari Allah untuk manusia ya, kan, Dia ya? dari Allah untuk manusia diciptakan kuda dari angin, Dari angin, fitrahnya untuk ditunggangi ya tadi ya. ditunggangi. Allahu Akbar. Jadi memang ada beberapa kawan-kawan yang mungkin belum ini ya, belum tahu tentang keajaiban dari sunnah Rasul ataupun binatang ciptaan Allah ini. Kadang kan ada yang bilang, ngapain berkuda, emang mau balik lagi ke zaman batu gitu kan. Padahal ada hadis yang boleh saya kutip, koreksi kalau saya salah, pada ubun-ubun kuda itu terdapat kebaikan hingga hari kiamat. Begitu sabda Rasul ya kan. Dan kebaikannya pun general gitu kan. Luas sekali kebaikan. Mental, spiritual, fisik, apalagi fisik ya kan. Apa rata nih semuanya? Dapat. Semua dapat ya? Semua dapat. Allah Akbar. Aneh begitu ya tadi. Saya sendiri merasa aneh gitu. Kok bisa begini gitu? Keajaiban sunnah. Ya, keajaiban sunnah. Jadi apa yang disunahkan Rasulullah itu ajaib. Ajaib pasti sangat ajaib. Dari renang yang diajarkan Rasulullah, suruh berenang, padahal di kota Mekah, Madinah tidak ada kolam renang pada saat itu. Rasulullah sudah bicara ajarkan renang kepada anak-anaknya. Ya, kemudian kemana? Ya, kemana? Kemudian berkuda. Pada perkataan Rasulullah dan perkataan para sahabat. Padahal itu 1,5 abad yang lalu ya, kan? Iya. 1500 tahun yang lalu. Tapi efeknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini bagi yang meneladaninya gitu ya kan. Betul. Dan itu harus diyakini dengan hati. Kalau tidak diyakini dengan hati, hanya menjadi hal yang biasa-biasa saja. Muter-muter. Biasa-biasa saja. Jadi mainan. Main-mainan. Ya Allah menciptakan manusia kan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang ada ini adalah wasilah. Dia bisa baik dan bisa buruk. Kuda ini juga bisa baik, menunjukkan kepada kebaikan, tapi kuda juga bisa menjerumuskan manusia kepada keburukan. Contoh, Misalnya di atas kuda, karena posisinya di atas dia jadi sombong. Karena dia ahli dalam berkuda, dia jadi sombong dengan keahlian yang dia miliki. Dia bisa jumping misalnya tinggi, dia bisa sombong, merendahkan yang lain. Sedangkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga. Tidak la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, barang siapa dalam hatinya misqala dzarratin min kibir, ada kesombongan sebiji zarrah, tidak akan masuk surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, inni uhibbu ayyakuna sauban hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, saya suka dengan pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, sandal bagus. Bagaimana ya Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Al-kibru baturul haq wa ghamdun nas. Sombongan adalah baturul haq. Ya, menolak kebenaran. Nah, ini adalah kebenaran. Sunnah berkuda adalah kebenaran dari lisan Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa ghamdun nas, dan meremehkan orang lain.
Oke, dia menerima kebenaran dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, menerima kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, tapi setelah itu tundas, dia meremehkan orang lain. La yadkhulul jannah. Orang ini kayak nggak akan masuk surga. Cium bau surga juga enggak. Cium bau surga juga enggak ya? Artinya kalau kita mau naik kuda, tergantung balik lagi ke inama amalu dunia itu ya kan. Betul. Nah, ada di satu buku yang Ustaz kasih ke saya, itu poinnya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan itu harus disertai dengan niat yang baik. Semua ulama-ulama terdahulu tuh di dalam karya-karyanya, kitab-kitabnya dia selalu niat mengutip di bab pertama. Niat di bab pertama. Itulah pentingnya niat ya tadi. Iya, betul. Niat kita apa nih untuk naik kuda? Apakah hanya untuk selfie, foto-foto gagah-gagahan, atau untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau untuk apa kan gitu ya Tad? Nah, yang paling baik itu apa niatnya Tad? Niatnya yang pertama al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung niatnya, dan niat itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia niatnya mau sehat tapi dia tidak niat karena Allah, maka dia akan dapatkan sehatnya. Dapat sehatnya. Matanya jadi bisa melihat, lebih jernih gitu lah. lebih jernih, kemudian struktur badannya jadi benar, pegal-pegalnya nggak ada, tulang saraf-sarafnya jadi normal kembali. Tapi dia hanya mendapatkan keduniaan saja, dunia itu saja. Tapi dia tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan tadi Kang Dodi mengatakan, innama a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan Allah dan Rasul, kita akan dapatin Allah dan Rasul. Kita dapat Allah dan Rasul, kita minta sama Allah kesehatan, Allah berikan kesehatan. Tapi kalau kita niatnya karena dunia atau karena wanita, karena kalau di atas kuda buat yang laki-laki Gagah bener ya. Allah, ya, dia akan mendapatkan pujian, dia akan mendapatkan wanita tersebut, tapi dia tidak mendapatkan Allah. Baik kawan-kawan, sahabat sunnah sekalian, alhamdulillah kita sudah berbincang mengenai tema hari ini adalah kuda, dan kesimpulannya adalah niat yang paling penting. Kata penutup, kalimat penutup dari kami, yang paling mengkhawatirkan itu bukan jatuh dari atas kuda, tetapi tidak dapat menjaga hati karena niat yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir.